Ya, kembali dalam Metro Siang, pemirsa. Kenapa begitu sulitnya untuk menangkap Harun Masiku? Atau karena memang ada sebenarnya yang melindungi sehingga ia bisa bersembunyi dengan tenang? Sudah bersama kami mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas, selamat siang sekali lagi. Mas, ini kan sebenarnya tuh kalau DPO dicari itu kita bisa mengikuti atau follow the money. Atau ngikutin keluarganya. Karena pasti dia akan ketemu dengan keluarga dengan kode-kode tertentu begitu ya. Ketemu di tempat mana. Atau setidaknya tadilah uang lah, ini pasti kedetek. Ini tidak bisa dilakukan untuk Harun Masiku. Ya seharusnya Mas ya, KPK melalui penyidiknya sudah melakukan itu. Ini kan teknik paling dasar untuk kemudian kita menangkap koruptor yang buronan. Kenapa sih koruptor buron? Koruptor buron itu karena pertama mereka tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua, karena mereka ingin melindungi ya adanya tersangka lagi, calon tersangka lagi yang lebih besar, ya sehingga kemudian mereka melarikan diri dan ongkos melarikan diri kan tidak murah, Mas. Koruptor yang buron itu bukanlah koruptor, bukanlah penjahat yang kecil ya, Mas ya. Mereka itu tentu kehidupannya akan sama seperti sebelum menjadi koruptor ya, sebelum menjadi tersangka, hidup di tempat mewah ya, artinya bukan di emperan jalan, bukan di terminal kaki lima, karena saya nggak pernah menemukan yang seperti itu. Saya di saat yang bersamaan, ini yang aneh ya, saya memang bersama dengan tim saya tidak pernah ditugaskan untuk menangkap Harun Masiku. Namun di saat yang bersamaan itu juga ada sekitar 4 buronan yang saya dan satgas saya itu tangkap bersama dengan Harun Masiku. Ada 1 konglomerat, 2 kasus korupsinya besar, ya kan, 1 pengusaha yang melakukan penyuapan, dan semuanya bisa ditangkap dengan teknik tadi yang saya sampaikan. Mas Yudi, maaf saya potong. Ketika pada saat kasus ini menguak begitu ya, KPK itu sebenarnya sudah mencium, misalnya sudah tahu rekeningnya kah atau finansialnya itu sudah tahu pasti kan ya? Sudah tahu, Mas. Itu kan istilahnya itu teknik paling dasar. Jadi kita tidak perlu mengajari ikan berenang. Sebenarnya paham seperti itu ya. Kemudian selain tadi juga kita juga tentu akan melakukan penggeledahan di mana tempat-tempat yang diduga dia bersembunyi. Jadi bukan hanya tadi follow the money dan follow the family, tapi juga melakukan penggeledahan, ya, pemantauan, surveillance dan sebagainya. Saya pikir itu sudah dilakukan. Namun yang menarik adalah bahwa ketika pencarian Harun Masiku itu di masanya Firly Bahuri, itu saya melihat tidak ada hal yang signifikan yang dilakukan untuk menangkap buronan yang kita tahu ini adalah semacam legenda ya dalam pemberantasan korupsi gitu. Jadi baru kemudian akhirnya KPK ngegas lagi ketika Firly sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK. Ini kan tentu menjadi pertanyaan, ada apa di internal KPK? Dan di KPK pun saya tidak diperbolehkan untuk tahu tentang Harun Masiku ya, sama kayak Satgas ya, Harun Masiku tidak boleh tahu dengan saya ya. Yang menarik adalah ketika penunjukan Rosa Purbobekti lagi ya menjadi pemimpin ataupun Satgas ya terkait dengan kasus Harun Masiku ini. Ini kan menarik, dulu dia ditendang dari KPK. Ketika kasus Harun Masiku, kan dia salah satu yang terlibat di PT IKA. Ya, namun kemudian dia kembali lagi ke KPK dan kemudian ditunjuk untuk mengejar. Ini kan menarik. Dan kemarin kita lihat bagaimana kalau misalnya Rosa, saya yakin kalau Rosa memang diperintahkan untuk menangkap, dia serius. Makanya kita bisa melihat akhir hari ini bagaimana KPK melakukan pemeriksaan. Ya, kemudian KPK melakukan penggeledahan juga. Bahkan kita juga baru tahu bahwa Wahyu Setiawan sudah bebas secara bersyarat ya. Kaget juga kita, loh dia kan sebagai penerima ya kan, itu hukumannya kan lebih tinggi harusnya dari pemberi lah. Makanya kenapa Harun Masiku masih ada di luar sana, ini kan menarik. Namun memang saya memahami pasti ada hambatan ya ketika Rosa menangani karena kasusnya kan sudah lama. Dia tentu ketika kemarin melakukan pemeriksaan misalnya ke Pak Yasona, saya ngeliat dia melakukan pemeriksaan tuh istilahnya kembali ke titik nol. Kembali di mana ketika Harun Masiku terlihat, ya artinya dia mencari keterangan dari Pak Yasona terkait dengan lintasan imigrasi dan sebagainya. Maksudnya andai kata memang kalau seandainya ini dari nol yang Mas sebutkan tadi, tapi kan tetap bisa terlacak semuanya kan? Bisa. Tapi saya melihat ini tentu akan menemui jalan buntu ya kalau tidak ada 3 hal ini. Pertama, Harun Masiku secara sadar menyerahkan diri, ya kan? Tiba-tiba dia dapat ilham, wah, dia menyerahkan diri aja, kan gitu. Tidak mungkin ya? Nggak mungkin. Ini aja udah 5 tahun dia mampu bertahan di luar sana. Ya, kemudian yang kedua, Harun Masiku ya itu kemudian oleh yang melindungi ya sudah tidak dilindungi. Udah pergi saja kamu.
ya kan, karena kamu sudah tidak ada manfaatnya bagi saya. Oke. Yang ketiga, kita berharap ada informan yang mampu memberitahukan kepada penegak hukum siapapun ya terkait dengan Harun Masiku ini di mana dia berada. Karena saya melihat Mas, ketika kemarin KPK merilis foto yang disampaikan istilahnya foto terbaru, mukanya Harun Masiku nggak berubah. Tidak ada hal yang signifikan, warna kulit pun saya lihat masih sama. Saya pernah menangkap ya bersama dengan tim saya, itu seorang buronan koruptor. Dia itu memanipulasi fisiknya. Dia jambang, jenggot, ya kan, kumis, kemudian kulitnya agak lebih hitam. Apakah Jadi, kita yakin bahwa foto yang baru kemarin itu memang foto baru atau foto lama? loh, kalau misalnya kan saya percaya sama KPK. Oke. Ya kan kamu kan sumber Mas. Oke, mungkin bola pertanyaan itu begini. di tangan KPK, Oke, ya kan? pertanyaan Mas, jadi dengan KPK yang baru sekarang kompeten tidak untuk ngurusin Masiku? Ya, kalau melihat roh saya mimpin, Oke. saya yakin kompeten. Oke. Tapi dia pasti akan menghadapi banyak hambatan karena tadi saya katakan ini kan ada sempat banyak jeda. Oke. Ya, ketika sempat banyak jeda, dia harus memutar otak lagi bagaimana cara untuk menemukannya. Dan saya pikir keseriusan ini harus konsisten Mas, karena kalau tidak tentu kalau misalnya kayak ada kurva naik, kurva turun, nanti gerudah, nanti naik lagi kasus ini, Nanti turun hilang lagi, lagi, nanti begitu ya? hilang lagi, betul kan? Nanti akhirnya terjadi persepsi bahwa jangan-jangan ini politik, jangan-jangan ini ada itu pesanan, itu kan akan ada di mata masyarakat. Karena sebenarnya saya paham, ini kan ada penegak hukum, Harun Masiku sudah menjadi tersangka korupsi dan dia harus ditahan. Ya kan, jangan ada SP3 buat Harun Masiku, ya kan, walaupun dia masih buron seperti itu. Oke, Mas Yudi, apa yang membuat Harun Masiku ini begitu berharga sehingga ada pihak-pihak yang melindungi, Mas? Ya, saya melihat bisa jadi Harun Masiku dianggap kotak Pandora ya. Dia bisa membuka entah kasus korupsi ini atau korupsi lain lebih besar. Itu kan psikologis ketika misalnya orang melarikan diri. Saya katakan Mas bahwa sebenarnya koruptor di negara ini sebenarnya dimanjakan. Ya, kenapa? Karena dia pertama hukumannya ringan. Ya, kemudian yang kedua masih bisa dapat remisi walaupun dia bukan justice kolaborator. Ya, artinya dia tidak kooperatif pun pada penegak hukum masih bisa dapat remisi. Ya, dari saya katakan hukumannya Harun Masiku pun sebenarnya dia taruhlah 1,5 tahun. Mungkin di bawah 1 tahun dia sudah bebas bersyarat. Dan ketika itu dia bisa hidup normal. Nah, kalau sekarang kan dia tidak hidup normal. Iya kan, dia tidak bisa kembali ke masyarakat. Kita lihat begitu banyak koruptor yang kemudian maju ke pemilihan terpilih lagi. Ya kan Mas? Seperti itu. Oke, Mas, kita kemarin lihat ada Pak Yasona akhirnya diperiksa begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang menteri pada saat itu sehingga kesaksiannya sangat dibutuhkan? Ya, saya melihat kan dari keterangan beliau kan ada 2 hal ya terkait dengan sebagai menteri ya, terkait dengan lintasan dari Harun Masiku. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan sebagai orang dari satu partai ya, bahwa pernah meminta fatwa gitu ya. Jadi saya pikir ada yang menarik ya di sini, jangan-jangan penyidik ya mulai merubah strategi mereka. Dari kemudian menemukan Harun Masiku, sekarang mencoba untuk membongkar berirnya Harun Masiku. Dengan cara apa? Dengan cara mencari alat bukti sebanyak-banyaknya. Apakah ada di dalam proses hilangnya Harun Masiku itu ada upaya untuk merintangi penyidikan, sehingga kemudian diperlukan satu alat bukti, yaitu keterangan saksi. Dan saya pikir keterangan saksi dari Pak Yasona dianggap oleh penyidik, yaitu mempunyai keterangan yang signifikan. Sehingga kemudian dipanggil. Ingat loh, Mas, Pak Yasona kan figur yang bukan main-main ya. Ketika kemudian penyidik memanggil, tentu sudah atas persetujuan direkturnya. Ya kan, bahkan sampai ke pimpinan. Artinya memang keterangannya sangat dibutuhkan, sehingga semua menyetujui. Nah, ketika semua menyetujui, ya tentu saya berharap bahwa apa yang didapatkan kemarin kan di BAP ya, itu bisa sangat digunakan oleh KPK, oleh penyidiknya untuk kemudian menemukan Harun Masiku, ataupun ya saya katakan ketika mereka mengubah fokusnya dari material terkait dengan suap Harun Masiku menjadi tadi merintangi penyidikan ya pasal 21, maka kita berharap ya segera saja ditentukan gitu kan, dipastikan segera saja ekspos gelar perkara apakah memang ada yang merintangi atau tidak. Apakah Harun Masiku emang dia melarikan diri atas inisiatif dia, biaya hidup dia, atau memang ada yang membiayai, melindungi, supaya semua spekulasi itu akan clear gitu Mas. Karena tuduhan-tuduhan itu
sebenarnya sudah sering dilakukan oleh KPK. Dulu KPK menangani ketua umum partai, menangani sekjen, dituduh juga sama dan sebagainya. Tapi kan semua akhirnya berakhir ketika apa? Ketika kasusnya tuntas. Oke, nah karena sekarang kasusnya sedang naik lagi, sedang hangat lagi, ini harus kita jaga begitu ya sampai kasusnya tuntas. Dan kemudian nanti kita bisa melihat kacamata yang lebih besar sebenarnya ini ada apa begitu. Mas Yudi, terima kasih ya perspektifnya di siang hari ini. Nanti mudah-mudahan kita ketemu di kasus lain. Jangan kasus ini mulu, kayaknya berlarut-larut jadinya gitu. Mas Yudi sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Siang akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.